Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan datang untuk menjemput saudara dan saya yang setia, yang hidup di dalam anugerah dan kebenarannya, saudara. Nah, seperti pada judul ini, saudara, kedatangan Kristus sudah semakin dekat, ya. Semua orang tahu bahwa yang akan datang adalah Yesus sendiri. Dia akan datang menyatakan dirinya, saudara. Dari sini saja kita melihat bahwa ada sesuatu yang lain, yang spesial yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang dianggap oleh orang yang tidak seiman dengan kita adalah nabi. Tetapi kita menganggapnya bukan hanya sebagai sebuah nabi, saudara, tetapi dia adalah Tuhan. Dari ciri-ciri itulah bagaimana orang yakin bahwa dia akan datang untuk menghakimi dunia. Di situ saja kita melihat bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, saudara. Karena tidak ada manusia biasa yang hidup beribu-ribu tahun. Kita tahu bahwa Yesus pernah ada di dalam dunia ini dan dia bangkit naik ke surga. Dan orang pun tahu bahwa dia akan datang kembali. Artinya orang meyakini kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan kekekalan, saudara. Nah, di dalam Alkitab kita akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Di akhir zaman begitu banyak orang yang waspada menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan begitu banyak orang yang menangis. Mungkin mengalami seperti penindasan, saudara. Ada banyak doa orang-orang yang percaya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan dirinya. Dia ingin menyelamatkan semua umat manusia. Segeranya manusia itu bisa percaya dan beroleh kasih karunia. Sama pada zaman Nuh, saudara. Elohim memberikan kesempatan kepada umat manusia. Nuh mungkin saat itu memberitakan kepada orang yang ada di sekitarnya untuk bertobat. Karena pada saat itu Alkitab berkata di hadapan Tuhan semua orang melakukan kejahatan. Nah, saudaraku, tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus. Yang pertama adalah akan ada kelaparan dan gempa bumi, saudara. Itu sudah terjadi. Kita lihat sekarang, ya. Terus-menerus terjadi Rusia dan Ukraina. Kita sudah melihat, saudara, terjadi kelaparan di mana-mana. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Itu semua adalah tanda datangnya Yesus ke dalam dunia. Untuk apa, saudara? Untuk menjemput orang-orang yang percaya. Pada tahun 2015, ya, gempa bumi dengan kekuatan 8,1 skala Richter terjadi di Nepal yang mengakibatkan korban 9.000 jiwa. Tahun 2015, saudara, terjadi banyak gempa dan banyak lagi gempa yang terjadi di mana-mana. Lalu berikutnya, saudara, tanda yang berikutnya adalah pemulihan bangsa Israel. Dalam Matius 24 ayat 32-33 dikatakan, sekarang pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ketika rantingnya melunak dan mengeluarkan daun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu, ketika kamu akan melihat semua itu, tahu bahwa itu sudah dekat, bahkan di depan pintu. Seperti yang kita semua ketahui, pohon ara yang mulai bertunas dibicarakan sehubungan dengan pemulihan Israel. Israel dipulihkan pada tanggal 14 Mei 1948, saudara.
Kitab suci memberitahu kita bahwa ketika kita melihat Israel dipulihkan, Sang Anak Manusia ada di depan pintu. Sekarang sudah sekitar 70 tahun Israel telah dipulihkan. Itu tanda yang kedua, saudara. Lalu tanda berikutnya adalah Injil akan diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Kalau dulu sebelum zaman YouTube, saudara, mungkin masih sulit. Tetapi kondisi sekarang, bahkan channel saya itu ditonton oleh jutaan orang di Indonesia, di luar Indonesia. Saya ada di Indonesia, tetapi saya bisa berbicara di luar, disaksikan oleh banyak mata, saudara. Ini adalah penggenapan sebelum harinya tiba, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu harus memperdengarkan kabar baik kepada semua orang sebelum dia menyatakan dirinya. Itu tanda yang ketiga, saudara. Dan kita percaya tidak lama lagi Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Bagi yang percaya. Pertanyaannya, saudara, sekarang apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita? Sudah lahir baru? Bahkan mungkin apakah kita tetap dalam anugerah dan tetap percaya kepada Dia, saudara? Saya berdoa saudara tetap dalam anugerahnya, sehingga pada saat Yesus menyatakan dirinya, Dia menjumpai saudara setia dan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Sangat jelas. Ciri-ciri yang awal saya sebutkan, saudara, bahwa Dia hidup sampai saat ini, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Dia ada kekekalan. Tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi, saudara, yang ada di dalam perjanjian lama. Saya berbicara nabi perjanjian lama, saya nggak tahu kalau nabi yang lain, saudara. Karena yang saya tahu, nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan adalah nabi-nabi yang ditulis dalam perjanjian lama. Dan itu pun diuji dengan kuasa dan tanda-tanda. Benarkah nabi yang berasal daripada Tuhan Elohim? Karena ada juga nabi palsu pada saat itu, saudara. Biar apa yang saya sampaikan kali ini menolong saudara, menguatkan saudara. Saudara share ke saudara-saudara kita yang lain, agar mereka tetap kuat imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa saudara follow channel ini. Dukung untuk terus berkembang, menyatakan kuasa dan kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.